Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi di acara Foodies on Sharing IG Live kali ini. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama teman saya yang juga usahanya itu di kopi gitu. Tapi kali ini dia unik banget karena base-nya itu bukan lagi cuma dari produk, tapi kayaknya base-nya community. Nanti kita undang, welcome to Foodies Instagram Live. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Kita tunggu ya, sambil kita nunggu koneksi sebetulnya ya. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Dari mana? Kita coba koneksiin sama narasumber kita. Halo, halo. Dari mana aja nih? Halo. Halo, Ko Daniel. Annyeonghaseyo. Oh, annyeonghaseyo. Maaf, saya kurang bisa. Coba diulang gimana? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jawabannya apa? Annyeong. Annyeong. Annyeonghaseyo. 나는 커피치세요의 다니엘입니다. 반갑습니다. Kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu ya. Coba kenalannya boleh nggak dalam bahasa Korea boleh, tapi habis itu diterjemahin kok. boleh. I would say like 안녕하세요. 나는 커피치세요의 다니엘입니다. 반갑습니다. Artinya, halo. Saya Daniel dari Kopi Cuseo. Senang ketemu. Nice to meet you. Nice to meet you too. Gitu. Nice to meet you. Buat teman-teman foodpreneur, pokoknya hari ini tuh spesial banget karena aku berhasil mendatangkan Ko Daniel, co-foundernya Dari Korea. Kenapa? Dari Korea. Dari Korea. Kelihatannya mukanya mirip lah sama orang Korea. Cocok jadi opa lah ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kayaknya enakan Ko Danielnya sendiri kali ya, yang cerita gitu ya. Maksudnya dari backgroundnya dulu kali ya, gitu. Maksudnya backgroundnya Ko Daniel ini dulunya apa, terus apa, biar kita juga bisa lebih banyak kenal tentang Ko Daniel langsung dari orangnya. Silakan. Oke, jadi nama saya Daniel Kang. Enggak, saya orang Indonesia kok, bukan orang Korea kok. Tapi bisa bahasa Korea sedikit. I mean like, my name is Daniel. Dulu saya bekerja di branding consultant dari tahun 2012. Kita bangun branding consultant namanya Dreambox. Sekarang itu like one of the largest branding consultant di luar Jakarta. Size company kita like 40 plus people if I'm not mistaken. Dan klien kita itu seperti Xiaomi, Apple, Sumarecon, Modern Land Group, People Group, or whatever you name it. Billboard taking coil pinggir jalan ya, itu biasa kerjaan kita semua juga. Jadi emang background-nya memang orang marketing strategi. Jadi marketing here is not talking about sales ya. Sales and marketing are two different things. Kita ngomong mengenai marketing and branding strategy. Dan saya di situ dari 2012 sampai akhir tahun lalu. Berarti 8 tahun, lama banget gitu kan ya? Iya. 8 tahun. Jadi memang background saya seperti itu. Tapi base-nya itu sebelum di kota. Bikin Kopi Cuseo. Base-nya kota apa berarti? Gading Serpong, Tangerang. Gading Serpong, Tangerang gitu. Tangerang itu nama kota ya? Oke. Iya. Gitu Nah, ceritanya. kalau bisnis Kopi Cuseo-nya sendiri itu mulainya tahun berapa sih? Kopi Cuseo itu kita mulai awal tahun 2019. Jadi sekarang ini baru setahun lebih sedikit gitu. Jadi belum lama-lama banget. Dan lokasi pertamanya itu di bawah kantor kita, to be precise, lokasi pertama kita. Di Tangerang atau di mana? Di Gading Serpong, di bawah kantornya kita. Itu like jauh-jauh ya. Itu like half accident business to be honest gitu loh. Oh ya, sebelum lupa, buat teman-teman yang mau nanya nanti ke Ko Daniel itu bisa pakai fitur Q&A di bawah, atau nggak tahu sih kalau pakai bahasa Indonesia pertanyaan kali ya namanya. Tapi kalau di saya tulisannya Q&A yang ada tanda tanyanya itu. Oke, Nah, siap. Lanjut. Kalau gini kan awalnya backgroundnya dari branding consultant. Betul. Pasti udah jago lah ya kalau tentang komunikasi, tentang brand strategi pasti udah jago. Nah, pertanyaan utama, pertanyaan awal-awal aku tuh gini,
waktu dulu pengen bisnis kuliner ya, aku nyebutnya tetap kuliner ya, kuliner, minuman masuk Ya, kuliner ya, gitu. Nah, termasuk. iya. Masuk mulut masih Nah, kuliner. itu itu ada alasan tertentu nggak? Kenapa sih milihnya kopi? Kan bisa milih makanan atau bisa milih minuman-minuman yang lain, tapi kenapa specifically kopi? There are some reason, karena basicnya F&B itu nomor satu adalah produk. Hmm, Jadi kita harus confident kita bisa ngasih produk yang bagus, produk yang enak buat customer kita. hmm. Jadi Dan background basicnya saya, produk. Hmm. dan background saya ngertinya bikin kopi yang enak. Bisa bikin kopi yang enak gitu. Betul. Kalau kebetulan saya bisa bikin pizza yang enak, mungkin saya bikin pizza gitu loh. Mungkin konsepnya pizza Korea, like who knows. Tapi basic F&B nomor satu dari dulu selalu dibilangin gitu kan. F&B itu tentang apa sih konsep? Bukan. Soal produk-produknya harus enak. Dan saya bisa bikin kopi yang enak. Nah itu Oke. kenapa jadi coffee shop. Dan kenapa kopi? Karena saya yakin kopi itu orang kecanduan to like myself. Saya udah kecanduan kopi dari awal kerja, berarti udah berapa tahun kecanduan gitu kan. I mean like, we drink coffee, ya buat nikmatin enaknya iya, tapi it's like just a habit for us to do. Dan itu habit yang dari zaman bapak mama saya juga udah mereka lakukan gitu loh. Kopi itu produknya everlasting, itu menurut saya gitu ya, yang terbukti seperti itu kan. I mean like, it's not just a one hit wonder yang produk yang tahun ini booming, tahun depan hilang. Enggak. Kopi itu everlasting. Itu kenapa dengan dua konsiderasi itu, oke lah, berarti we can create something about coffee. Seperti itu, Hmm, Mbak. hmm, hmm. Nah, terus kan apa? Terus kan ini kan sebenarnya si kopi Cuseo. Oh ya, sebentar. Sebelum lebih jauh, Cuseo artinya apa sih? Cuseo artinya apa sih? To be precise, harusnya tuh kopi Juseo. Pakai J. Juseo. Pakai J. Harusnya kopi Juseo. Iya, kalau di Korea tuh kopi Juseo. Itu termin yang biasa. Artinya, kopi dong, gitu loh. Kopi please. Kalau datang ke coffee shop itu kayak, kopi Juseo, mau apa gitu kan, Americano gitu loh. Itu termin Oh, yang biasa lah, kopi Juseo. terus kenapa nggak pakai J? Jadi pakai C. Karena kita dari awal pikir kalau misalnya ini expand kemana-mana, ntar jadi lucu gitu loh. Kalau misalnya kopi Juseo, ntar orang pikir kayak ini kopi atau jus gitu kan. Oh, I Kayak see. gitu. Ya, 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 Atau ya, jadi ya, apa? ya, Kopi ya. Juseo gitu enggak. Jadi kopi Chuseo dan biar lebih imut juga. Tapi Hangulnya, bahasa Koreanya di logonya kita, itu termin Korea yang benar, kopi Juseo. Oh, jadi tetap bacanya Juseo sebenarnya ya. Kalau Kalau orang di Korea yang baca. website Iya. nggak Buat pakai orang C. Indo. Dan kenapa kopi? Karena kan kita lihat kan kopi kan orang cari di GoFood sekarang kan atau GrabFood bukan coffee. Karena kalau coffee berarti saya sama Starbucks loh. Dan kita nggak mau saingan Ya. sama Starbucks gitu kan. I mean like market kita di mana pakai kopi. Oh ya berarti kopi. Kopi Chuseo seperti itu. Kenapa namanya kopi Chuseo? Nah, Kopi terus please, gini. kopi dong. Ya, kopi, oi, kopi, oi, gitu ya. Oi, kopi, gitu. Nah, terus ini, apa? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kita lihat Kopi Cusayo itu kan bener-bener ngambil community-nya Korea banget ya. Betul. Nah, ada alasan nggak? Kenapa Korea? Kenapa nggak? Misalnya kenapa nggak Jepang? Kan Jepang juga cukup tren ya gitu sekarang. Atau misalnya Mm-mm. kenapa nggak Taiwan misalnya gitu kan? Bisa jelasin nggak? Kenapa Korea? Karena saya anak K-pop, Mbak. Jawaban paling singkat pada jelas adalah karena saya anak K-pop. Gitu. Jadi nggak Jadi ada alasan kalau spesifik ya? kalau mau no. Kalau mau ditanya again ini kan kalau soal market, kalau soal produk tadi kan saya bilang kita harus ngerti produknya, kita harus bikin produk yang bagus. Ngerti Mm-mm. core-nya gitu kan, kopi ya berarti harus bikin kopi yang bagus. Nah, marketing harus ngerti juga konsep core-nya tuh apa. Kalau kita bilang Korea, ya berarti saya harus ngerti Korea kan. Dan kebetulan memang saya anak K-pop, Mbak. Ini contohnya saja, ini untung saya udah bawa gitu kan. Ini album pertamanya, penyanyi terkenal Ayu. Ini album terakhirnya, Mbak. 2008, 2019, Mbak. Dan lengkap saya koleksinya, Mbak, gitu loh. Ini kalau mau dilihat nih, tada gitu loh, Mbak. Buset, gitu. Banyak, Mbak, banyak, Mbak. Banyak, nah, tuh. Nah, tapi Anyway, kan jadi kayak sebenarnya jualan album saya ntar. Enggak ini, jualan. tapi kan yang ini nggak tahu ya, correct me if I am wrong ya. Tapi yang gue Ya, tahu itu memang di kalau nggak salah baca ya waktu itu ya,
Nah, masalah kan memang di Koreanya sendiri kopi itu kan cukup booming ya. Betul. Bener Kopi kan itu ya? Nah, culture-nya di sana sama kuatnya kayak di Indo, betul. nah tadinya kalau gini-gini, kan kalau gue lihat sebagian besar kegiatan-kegiatannya Chuseo, sama correct me if I am wrong ya, kan kayaknya bener-bener fokusnya itu di community banget ya. Maksudnya Betul. kan kalau nggak salah kemarin sampai lu cerita bahwa kalau misalnya di Cuseo itu kalau sebelum COVID-COVIDan inilah, sebelum PSBB inilah gitu kan. Itu kalau nggak salah malah kalau teman-teman mau gathering itu Cuseo itu siap sedia tempat gitu. Bener nggak? Betul sekali. Nah, itu juga again balik ke konsep knowledge-nya, Mbak. Balik lagi gitu loh. Mm-mm. Karena kalau mengenai konsep di Korea coffee shop, mereka tuh sering gathering di coffee shop. Jadi kalau Mm-mm. misalnya ada event, for example, like, kan ada grup-grupnya ya, grup grup K-pop nih. Misalnya mereka lagi anniversary atau ada membernya yang lagi ngadain birthday, itu fansnya tuh suka gathering di cafe tersebut, kumpul, ketawa-ketawa, nonton bareng, terus mereka sharing freebies-freebies kayak begini loh Mbak, nih stuff like Itu apa sih? this gitu kan. Freebies itu apaan sih? Ini Kartu free koleksi. free free stuffs gitu, iya collectible stuffs lah kayak ya kayak begini Oh. kan cowok-cowok ganteng gitu loh. It's just their culture. Itu culture yang memang dari Korea. Nah, ketika di Indo Mbak mau dibawa culture itu susah karena kafe-kafe sini tuh nggak kafe Korea kan. Yang Mm-mm. kafe Korea kan kita gitu kan dan banyak tuh yang ngecas dengan harga tinggi Mbak. Terus mau dekor-dekor ruangan tuh nggak boleh gitu loh minimal kalau di kita kan nggak gitu. Jadi kalau di Mm-mm. kita malah seneng ketika ada anak-anak K-pop datang boleh dekor-dekor nggak? Ya boleh, silahkan gitu loh. Jadi mereka seneng gathering di kita. Karena satu konsepnya tuh, sorry, kepotong. Halo. Ya, ya, ya tadi agak ya. Ya, oh ya. Lanjut, lanjut. Karena kita memang cafe Korea dan juga kita paham how to treat them well. Nah itu mungkin yang nggak bisa direplicate oleh teman-teman kalau mau bikin bisnis yang serupa gitu loh Mbak. Karena background tadi, kita harus ngerti dulu culture Korea ini mau ngapain gitu loh. Nah, Dan talking so lagi far kalau nih, misalnya, berarti ya. ya, 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 apa-apa? Talking apa? nggak apa, itu nanti itu pasti nanti dibahas kok soal K-pop, I'm pretty sure. Kenapa kok lanjut dulu. Nah, so far nih, kan berarti kan selama ini bisa dibilang Coffee Cuseo itu benar-benar community brandingnya ya. Mbak, boleh sebentar, one minute only, oke? Okay? One minute, Iya, iya, sebentar, apa? sebentar. Apa? Apa? Oh, izin dulu sebentar ternyata. Kayaknya ada yang mau di apa itu di belakang. Oh, kayaknya mau ngambil props tuh. Kita lihat apa yang mau dikeluarin Ko Daniel. Nah ini loh, biar kebayang gitu loh maksudnya kita ngomongin apa dari tadi. Nah ini, tada, kopi Apa? Cuseo. Ini kayak kita datang Ininya tuh, kita udah kemasannya. kemasannya, kita seal juga gini kan. Terus jadi, ya safety lah gitu. Sedotannya juga diplastikin. Jadi buat teman-teman yang nggak kebayang kopi Cuseo itu seperti apa sih? Ya kopi Cuseo seperti, nah ini kopi Cuseo, ini menu baru kita judulnya Summer Night. Oh, Sekalian itu promosi, beneran oke. ya? Okay. Ini bener, Gojeknya baru sampai, barusan. Oh, I see. Oke. Nah, Mbak, jadi itu kalau misalnya kayak harusnya kalau dipaketin tuh jadi begini loh, Mbak. Nah, kayak begini. Ini Oh, namanya cup sleeve. sleeve ya namanya ya. Cup sleeve betul sekali. Ini namanya cup sleeve dan ini kayak ya it's their culture di Korea. Di Korea itu culture-nya memang seperti itu. Jadi maksudnya apakah memang di Korea itu culture-nya kalau misalnya lu sebagai apa ya fans garis kerasnya satu Betul. band Grup. atau misalnya satu grup itu berarti Betul. mereka akan ngerayain anniversary, kumpul-kumpul, Betul. ngobrol, abis itu sampai ngeprint cup sleeve gitu Yes, sama yes, yes, yes. tukar-tukeran apa tadi Betul. tukar-tukeran apa sih kartu tadi ya. Iya, betul. Nah, tapi itu It's just sebenarnya the berarti culture, Mbak. ya itu berarti culture itu ada juga di fans-fans K-popnya Indonesia ya. Iya, betul. Tapi selama ini mereka kesulitan mencari habitat, Mbak. Makanya ketika Kopi Cuseo datang, akhirnya yang tunggu-tunggu gitu loh. Nah, Marketnya tuh sudah tapi nunggu-nunggu gitu loh. gini. Tapi kan sebenarnya ini ada apa sih? Ada Korea, ada kopi, kemudian ada community di Indonesia gitu. Tapi gimana sih cara Daniel ini apa ya? Mematchingkan apa sih kalau gue nyebutnya gimana cara ngejahitnya gitu antara culture-nya K-pop
terus kopi sama orang Indonesia. Bisa cerita nggak dulu nge-match sama gini, sama itu kan sebenarnya selain komunikasi, lu juga bikin apa sih ya, bikin engagementnya itu kan berarti through your product juga kan, benar Betul, nggak? Itu bisa betul, diceritain betul. nggak sebenarnya prosesnya tuh gimana sih? Apakah misalnya nih kayak, oh Mm-mm. gue ngerumusin dulu poin-poinnya kayak yang tadi lu bilang, apa? Oh ini culture-nya kayak gini-gini, terus gua tuangin ke dalam komunikasi dan ke dalam produk itu prosesnya gimana? Jadi pertama kali kita riset dulu, kayak kalau kita bikin coffee shop tadi, konsepnya gimana gitu kan, cari customer-nya kayak gimana. Dan we found out bahwa culture-nya di Korea memang kalau ada hari-hari penting buat idolnya, istilahnya idol mbak, it's an idol. Ya, Idol, buat, oke. Okay. ya itu istilah yang kita udah familiar gitu anak K-pop. Buat idolnya Idol. kita kalau misalnya idolnya kita itu memang kita bakal cari tempat buat kumpul, gathering, basically buat ngumpul aja lah gitu loh. And kalau detail-detailnya begini sih tergantung eventnya ya, tapi biasanya ini wajib ada benda ini gitu loh. Dan kita lihat, oke, kalau gitu kita harus itu dari product knowledge terus sama ke konsep knowledge tadi kita translate ke dalam cafe kan mbak. Itu kenapa kita Iya. nggak mau cafe kita tuh booth, Apa? nggak Bul. nggak mau cafe kita bentuknya booth 2x3 gitu, Oh, nggak bisa, karena berarti tadi nggak bisa ngumpul. Padahal kan kita iya. kan tempat anak K-pop ngumpul kan, jadi makanya harus kafe, harus bentuknya itu minimal ruko lah, meskipun kecil-kecil yang penting ruko. Jadi dari situ menjahitnya seperti itu mbak, pahami dulu produknya, habis itu konsepnya mau ngapain, ya culture sana mau ngapain gitu kan, kita sediakan tempat yang mendukung. Jadi segitiganya seperti itu sebenarnya. Dan again, produknya harus enak. Kalau produknya nggak enak, maka orang datang cuma buat event kan. Di luar event Iya. sepi kafenya kan, kita nggak mau begitu. Kita mau ya tiap hari rame. Kenapa? Karena produknya enak. Seperti itu, Mbak. Nah, tapi so far ya dari semua kegiatan yang udah pernah dikerjain lah sama Kopi Cuseo gitu ya. Kegiatan apa sih yang paling efektif untuk engage sama community? Kemudian ada nggak impactnya ke sales? Hmm, yang menariknya adalah kalau misalnya mereka bikin gathering atau tadi misalnya K-pop Cup Sleeve event seperti ini kan jumlahnya limited, Mbak. Mm-mm. Jadi secara otomatis fans-fansnya bakal datang ke cafe kita. Jadi secara revenue udah pasti naik, Mbak. Oh, tapi cup sleeve itu Gitu. memang disediain sama Cuseo-nya ya? Berarti ya? Belum tentu. Kadang-kadang ada dari kita, kadang-kadang ada dari fanbase-nya masing-masing gitu loh. Nah, yang nyebelin itu dulu ketika mereka pengen bikin event seperti ini di kafe-kafe lain, nggak dikasih mbak, karena nempel-nempel, kan ngotorin tembok gitu kan. Terus kalau bayangin kalau anak-anak K-pop lagi ngumpul, rame, terus nyanyi-nyanyi gitu kan. Pemilik kafe tuh kadang kayak, apaan sih ini bikin kafe kita jadi rame, isinya anak-anak muda semua gitu kan. Customer lain jadi nggak jadi masuk, akhirnya mereka dicas harga mahal mbak. Nah kalau kita Ya. kita ngeliat gitu ya kita nggak mau begitu, karena kita juga anak K-pop gitu kan. We treat others like we want to be treated gitu loh. Kita mau diperlakukan seperti apa ya kita lakukan seperti itu. Jadi makanya kita open banget buat mereka. Dan secara organically memang kalau lagi eventnya gathering gitu, revenue pasti spiking banget mbak. Revenue tiap hari bagus. Tapi kalau lagi ada event tuh bisa 3 kali lipat. Kayak gitu loh. And we Nah, don't charge jadi them at all berarti mbak. We don't charge at all. jadi mereka willingly untuk konsum aja ya sebenarnya ya. Jadi mereka beli-beli aja gitu. Iya. Basically, Uh, Berarti sebenarnya mereka beli. Mereka, to be kalau honest, kalau apa apa? agak lemot kayaknya mbak ya. Berarti sebenarnya kalau apa? Berarti kegiatan yang di range bukan di range ya, apa namanya ya? Yang dilakukan sama Kopi Cuseo itu sebenarnya cuma cuma memaintain hubungan dengan teman-teman K-popnya aja ya. Jadi kalau misalnya mereka kan pasti emang rutin ya ngadain kegiatan-kegiatan gathering-gathering itu ya. Betul Halo. sekali. Nomor satu, relationship sih mbak, dengan customer, dengan fanbase. Hmm. Itu penting banget. Hmm. Nah, terus nah kalau dilihat kan ini si Kopi Cuseo itu udah berapa cabang sekarang? Udah berapa cabang? Jalan 30. Jalan 30. Banyak loh itu. Jalan tiga Luar puluh mbak. biasa loh. Nah, itu kan Masih sistemnya dikit lah. apa? Sistemnya franchise atau own sendiri atau gimana? Sistemnya franchise. Jadi Sistemnya. kalau misalnya mau berkembang dengan cara cepat kan
opsinya dua kan, startup, minta funding, atau franchise. Nah, kita pilih jalur yang franchise, seperti itu. Nah, terus kan ini sekarang lagi PSBB ya sekarang. Karena tadi kan lu bilang si Kopi Cucio ini kan berarti sangat-sangat apa ya pendapatannya lah kalau bisa dibilang salesnya itu kan berarti lebih banyak karena orang gathering. Nah, sekarang kan PSBB nih, Betul, otomatis kan nggak ada yang gathering lagi lah ya, atau masih ada, nggak mungkin kan? betul sekali Mbak. Digerebek loh nanti kalau ada yang gathering, gitu. Nah, itu Nggak ada. kan pasti terdampak lah ya gitu. Nah, kalau di Cuseo sendiri selama PSBB ini ada nggak strategi yang dilakukan? Selama PSBB, yang K-pop event, kita tetap bikin sebenarnya. Tapi kalau mau pesan via Grab aja gitu. Jadi nggak bisa, kalau mau benda-benda seperti ini masih bisa. Tapi nggak bisa ngumpul gitu loh. Kalau mau take away masih bisa lah ya. Berarti secara Jadi strategi Jadi kita bilang tuh cup sleeve event di rumah aja, Mbak. Jadi tetap ngerame-rame, jiwa K-pop-nya tetap bergelora, tapi di rumah aja. Gitu, Mbak. Jadi benar-benar di kampanye itu adalah di rumah aja, jadi mesen ya atau gimana? Iya, betul. Cup sleeve event di rumah aja. Campaign-nya begitu, Mbak. Jadi kampanye selalu kayak gitu tuh. Iya. Betul sekali. Tapi tadi selain kita launching menu-menu baru juga, Mbak ya, karena yang saya kasih lihat ini barusan tuh menu baru. Menu baru dan ini lumayan ngangkat sales loh, gitu. Jadi kayak di Korea kan lagi summer nih, lagi menyambut summer sekarang. Jadi kita bikin summer series, 2 menu gitu loh. Ada Sunny Summer sama Summer Night. Jadi emang kita harus up to date banget dengan Korea lagi ngapain juga, seperti itu. Berarti sebenarnya penciptaan menu baru itu benar-benar ngambil narik tren dari Koreanya ya? Nggak selalu, tapi kadang-kadang. Kayak kemarin lagi rame dalgona dari Korea, ya kita launching menu dalgona. Dan kita jadi yang pertama kali commercially launching dalgona, senang banget. Hore. Tim R&D-nya kita cepet. Nah itu loh, again banyak lagi ke produk gitu kan. Ini menarik sih Mbak Sarita kalau kita ngomongin soal dalgona ya. Saya nggak suka ngomongin soal COVID dan survival karena udah lewat lah ya. Kopi Cucio udah survive, dah bagus, udah survive kok aman. Cuma tapi ketika waktu COVID dulu, ini mungkin buat teman-teman foodies juga, orang tuh dulu berlomba-lomba launching menu sehat, menu immune booster gitu kan, menu jahe temulawak. Dari awal Mbak, I don't believe in that Mbak, I don't believe on it gitu loh. Kayak kita kan kopi, tadi kita nyari kopi tuh karena satu nyari melek atau kecanduan, dan nyari enaknya kan, manisnya atau ya rasa kopinya gitu loh. Bukan nyari sehat, Mbak. No. Kita nggak cari sehat di kopi. Kita tahu kopi itu berbahaya dan kita masih minum anyway. Dan jadi kalau orang tuh nyari sehat kemana, Mbak? Bukan ke Kopi Cucio, Mbak. Tuh brand lain yang jual jus gitu kan. Kalau menyebut namanya karena saya nggak di-endorse anyway. Tapi cari brand yang emang dari awal jual jus atau jual jamu. Makanya saya pikir gitu loh, kalau kita jual Kopi Cucio, jual immune booster, emang bakal ngangkat? Saya langsung bilang enggak. Pasti nggak bakal ngangkat. Dan memang kita tanya sama teman-teman lain, atau ngobrol gitu dengan brand lain, ya mereka bilang enggak, it doesn't really work gitu loh. Ya nice to have aja that we care, tapi it doesn't work. Meanwhile ketika mereka lagi R&D semua, istilahnya brand lain tuh lagi sibuk bikin immune booster, kita pikir kebalik Mbak. Kita pikir daripada kita ikutan gitu, ngapain ikutan begitu? Apa ya? Dalgona Coffee Mbak, pas banget baru rame di TikTok dulu kan. Dan itu kan benar-benar tren dari Korea. Ya udah, habis itu tim R&D kita langsung bikin gimana cara bikin dalgona yang cepet tapi kental dan bisa komersially produce gitu loh. Itu susah. Kalau bikin sendiri ngaduk sampai lebaran kan nggak mungkin gitu kan. Ya ngaduk sampai meninggal kan nggak bisa. Kita harus bikin yang komersial gitu loh. Jadi alatnya apa? Dan kita langsung alatnya kita supply dari pusat loh. Itu cabang kita gratisin alatnya semua. Jadi cabang tinggal perlu beli gula aja basically, gula sama packaging khusus gitu loh. Tapi alatnya kita free in, itu bentuk support dari pusat buat cabang-cabang yang franchise kita gitu loh. Dan anyway Mbak, yang paling gila Mbak kemarin selama PSBB itu, selama COVID, franchise fee-nya kita gratisin loh. Wow. Jadi makanya bayangin. selama PSBB ini tetap ada yang opening ya?
Atau enggak? Betul sekali, betul sekali. Jadi semuanya buka Kopi Chuseo. Jadi daripada gini loh Mbak, kita franchise fee sebulan cuman 1 juta. Mm-mm. Terus orang udah cabang udah susah gitu kan, udah pasti udah COVID plus puasa Mbak. Ini combo macam apa? Kita nggak pernah ngeliat Iya. begini. Dari dulu tuh Iya. orang cuma lihat puasa doang. Ini puasa plus COVID lah. Duh, udah tahu kayak gitu. Terus kita masih tarik duit gitu Mbak, 1 juta per bulan. Aduh, buat kita juga nggak nampol gitu kan, buat mereka cabang makin susah. Ngapain? Jadi kita free-in. Hasilnya apa? Mereka pun jadi senang kan, oh pusat care sama kita loh. Dan mereka Iya. semua tetap buka sampai sekarang gitu loh Mbak. Nah, sebenarnya ini menarik juga. Ngomongin tentang mitra berarti ya. Nyebutnya apa? Franchisee atau mitra? Mitra ya? Mitra-mitra. Mitra, oke. Nah, kalau buat mitra-mitra nih, kan kalau lu kan bener-bener passionnya anak K-pop banget. Iya nggak sih? Hmm, Gitu. Nah, hmm, tapi kalau misalnya orang mau jadi mitra nih, hmm. ada nggak sih misalnya kewajiban harus anak K-pop juga? Enggak lah Mbak. Yang beli franchise kita, franchise sendiri kan kita kan alatnya proper ya. Alat-alat kita tuh proper dan banyak gitu. Jadi kan franchise-nya agak mahal gitu kan. Terus mesti diruko lagi. Itu udah pasti yang bisa punya capital buat begitu yang lebih mature, Mbak. Dan Hmm. biasanya nggak ngerti K-pop. Nggak masalah kok, nggak masalah kok. Karena kan dari pusat kan udah kasih guideline-nya kan. Guideline hiring karyawan yang minimal sedikit ngerti K-pop gitu loh. Dan juga layout cafe yang cocok buat bikin event K-pop. Itu kita udah kasih semua. Mitranya sih nggak ngerti K-pop, nggak apa-apa. Kalau ini, kalau apa? Kalau tim di pusat misalnya, Ya, nah, lu kan, anak K-pop. ah, harus Anak anak K-pop. K-pop ya, harus. Kan kalau lu nya anak K-pop banget nih, semua hal tentang K-pop ngerti gitu kan. Nah, kalau lu Mm-mm. nyari tim, Sama Mbak, pertanyaan paling pertama adalah, lu dari fanbase mana? ya berarti kalau kalau gua ngelamar kagak keterima ya. Kebalik, aku yang masih belajar dulu kali ke Mbak Sarita. Kagak ngerti gua soalnya. Habis yang gua pernah bilang itu, ngertinya itu masa-masa apa? Sone sama Super Ewon Junior, tahu SNSD. udah apa ya? Udah basi. Artinya kurang lebih kita seangkatan lah Mbak ya, early to mid millennials gitu kan. Kan kalau kalau nggak salah ya, kalau yang terakhir-terakhir ini lagi booming banget kan di Takarang ya. Bener nggak? Tahu nggak? Ini Di heboh nggak Takaran diomongin? betul. Yang Betul, di betul. Takarang. Hoodies. Eh? Ah, ah, ah. Ya kan walaupun Betul, belum betul. belum belum keluar ya. Singlenya belum keluar kan ya. Cuma baru di apa? Udah Oh udah ya. Udah ya, nggak tahu gue yang itu. Oke nih. Apa bentar. Gue lihat pertanyaan bentar. Eh, Tapi seru kok Mbak, ini kita nggak pakai list pertanyaan, tapi go with the flow aja seru kok. nah, ini nih, ini Cuman ini pertanyaannya loh Mbak, agak ya sedikit gimana? agak sedikit iseng gue. Boleh lah ya. gitu. Boleh, boleh. Boleh lah ya. Agak iseng pertanyaannya. Nih, berarti sebenarnya kalau sales yang terjadi selama ini nih, itu memang karena emang community-nya yang memang bagus, sangat engage banget, atau sebenarnya karena ada promo-promo baru gitu. Jadi konsumennya beli. Lebih Promo ke gimana nih karena Mbak, sorry. Jadi maksudnya lebih ke karena konsumen lu ini memang anak K-pop banget, jadi apapun yang lu jual gue belilah gitu. Atau karena ada promo-promo ini ada new product, atau mungkin ada bundling atau apa. Sebenarnya sales yang terjadi itu lebih karena yang mana? Baseline-nya produk sih Mbak. Baseline nomor Apa? satu, baseline nomor Produk. satu itu produk. Jadi tanpa promo atau dengan promo, memang kita udah tahu omset harian kita tuh bakal kejual berapa cup gitu loh. Dan itu udah stabil. Dan yang beli nggak mesti anak K-pop. Nah itu poinnya. Karena kan kita jual kopi. Mm-mm. Kita jual kopi. Mm-mm. Kopi is kopi. Kopi is kopi. Jadi Tapi yang kan beli produknya nggak semuanya kopi juga kan ya? enggak. Tapi kan itu loh maksudnya. Kita kan jual produk kopi. Hmm. Nah itu jadi ya kita orang-orang ada yang nyari kita, memang banyak yang nyari produknya gitu loh. Jadi itu juga bikin kita seneng sih Mbak. Kayak waktu itu ada customer lama gitu kan, udah sering datang, terus datang lagi. Terus aku lihat, oi lagi beli gitu kan. Terus aku lagi di kafe lagi lewat. Hmm. Gimana? Lagi nyari apa ke sini? Aku yang ngomong loh Mbak. Kita lagi nggak ada Cupslive event hari ini. Terus dia bilang, ya gue kesini kan nggak cuma pas Cupslive event. Gue kesini karena gue seneng kopinya. Terus aku kayak, oh terenyum Mbak.
That's how we know bahwa emang produk kita, our product sells gitu loh. Produk kita menjual. Nah, tapi tadi apa yang bikin revenue spike itu adalah ketika kita bikin cup sleeve event. Hmm. Jadi Oh. bukan betul. Kita masuk promo kita standar-standar aja lah. Kita nggak bikin promo gila gitu. Itu pun kita juga baru pertama kali promo gara-gara COVID, Mbak. Karena kita nggak promo. Kita diskon 20% tuh gara-gara COVID doang. Diskon 20% di GrabFood gitu loh. Nah, tapi yang bikin kita, ini kan baseline ya. Sales ini baseline. Habis itu, kalau mau atas tuh apa? Nah, itu cup sleeve event. Jadi, again, event K-pop seperti ini, betul. Meskipun produk yang kita launching ini rame nggak yang beli? Rame, karena banyak yang story kan, ini produk barunya ini enak, seger banget gitu loh. Tapi kita kan bisa lihat grafiknya ya Mbak ya, iya naik gitu loh. Tapi kurang, atau kadang-kadang malah nggak naik, karena yang beli adalah customer loyal kita tadi, yang di baseline biasa beli ini, ada produk baru, ya beli yang lain. Tapi kalau mau tanya, revenue naiknya apa? Cup sleeve event, gitu. Berarti sebenarnya yang paling penting itu, ya kalau bisa bikin cup sleeve event terus aja gitu ya? Ya. Iya. Iya. Dan kita kerjasama sama komunitas kan. Jadi basically kadang-kadang tergantung mereka juga. Mereka lagi pengen bikin apa gitu. Oke. Nah, ini juga agak nakal lah pertanyaannya. Boleh lah ya? Pasti boleh lah. Lo sekarang nih ya, sebenarnya lagi cari investor gak sih? biar ini nih. Biar sekalian kita penasaran soalnya. Lagi. Nah, apa? Nah, boleh nggak dikasih tahu investor model apa sih yang macam apa yang dicari? Ya siapa tahu dari antara teman-teman food trainer yang lagi nonton nih, adalah 1-2 nyelip gitu investor gede. Boleh. Jadi kalau di Indonesia kan Kopi Chuseo itu apa sih? Satu kalimat, the only K-pop hub in the nation. Itu penjelasan apa sih Kopi Chuseo, the only K-pop hub in the nation. Satu-satunya tempat kumpul anak K-pop di Indonesia. Dan itu sudah OTW ke sana gitu loh. Jadi how to create a good brand, kita kan harus monopoli. Either monopoli economic of scale-nya. Kalau in our case, kita monopoli komunitas K-pop-nya. Oh ya tadi. The goal of a business adalah mencapai monopoli. That's the goal gitu loh. Jadi, be the only one brand that ... Kalau kita ya kita monopoli di komunitas K-pop. Ya emang cuman kita doang yang sanggup scale secepat itu. Belum ada gitu, belum ada. Emang cuman kita doang yang scale. Kalau mau dibalap, silakan. Tapi itu susah. Nantang karena kan tadi Mbak. Nantang ya. Tapi karena tadi Mbak susah. Mesti ngerti produk, mesti ngerti K-pop. Itu kombinasi yang sangat sulit gitu loh. Mungkin kita sedikit beruntung aja kan gitu kan. Nah, tapi again, itu kita pakai sistem franchise sudah OTW ke sana. Dengan sistem franchise. Kalau kita cari investor dengan sistem seperti itu, kayaknya nggak laku Mbak. Mahal sekali. Kalau ini kan kita udah jual dengan sistem franchise. Investor biasa males injek dana ke bisnis yang udah ada franchise. Kadang-kadang kayak begitu. Berarti kita mesti pikir dong, kita butuh investor nih buat ngapain. Gitu, rencananya. Ini baru rencananya, semoga terjadi ya. Tapi maksudnya tadi kan lo bilang kalau misalnya sistemnya udah franchise kan investor males ya untuk biasanya gitu. Nah bisa nggak kasih gambaran lah gitu buat yang belum ngerti nih? Iya betul bagus. Maksudnya alasannya kenapa sih kayak begitu gitu? Kenapa investor males invest di yang udah franchise? Oke, jadi kita bagi bisnis ini jadi dua gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin kopi yang besar-besar, kita ngomongin punya teman kita, kebetulan kenal juga anyway. Nomor 1 itu kan Kenangan. Ya. Dia startup. Dia cari investor. Jadi, dia mesti punya dulu nih sebelum cari investor, dia sendiri mesti buka beberapa kafe. Dan harus terbukti profitable. Dan bisa scalable, seperti pembicaraan Mbak Sarita dengan manajernya Alpha JWC kemarin. Investornya Kenangan. Oke. Nonton dong. Jadi, aku nonton, jadi aku recap lagi gitu ya. Jadi, investor tuh mau lihat bisnis yang emang satu, profitable. Lo buka bisnis tuh nggak bisa kayak, konsep gue begini, gue butuh duit lo buat membuktikan konsep gue. No, you have to be proven dulu kalau sekarang ya. Proven to be profitable, dan juga bisa scalable.
Dan in Kopi Kenangan's case memang dia terbukti seperti itu, makanya minta funding. Artinya adalah bakal ada yang injek dana fresh money ke situ, tapi dengan saham yang terdilusi. Jadi saham Ya, ownernya pasti berkurang karena jadi ya. punya investor. Kenapa investor mau? Kan nanti cuan. Kalau investor jadi pemilik saham loh. Jadi kalau cuan, investornya juga cuan. Atau Iya. kalau bisnisnya tambah besar, valuasinya makin besar, investornya juga berarti nilai sahamnya tadi misalnya dia injek cuman 80 M doang nih misalnya nih. Tapi karena perusahaan makin besar, valuasinya tinggi. 80 M investor jadi 200 M. Dia cuan dong. Value-nya. Dia mau Ya. value-nya, dia jual, dia cuan. Dan kalau misal bisnisnya pun menghasilkan profit, dia menghasilkan profit, ya dia juga dapat dividen, mau dia owner juga. Ya. Heeh. Tapi di sisi lain adalah ini susah cari investor. Makanya beberapa tuh sekarang jalurnya franchise. Franchise ini kan 100% saham punya kita loh, punya owner gitu loh. Dan kalau misalnya orang mau jadi mitra kita, ngambil franchise atau jadi mitranya kita, kan modal dari mereka, bukan dari kita tadi, modal dari Ya. mereka. Jadi mereka buka satu cabang Cuseo, misalnya modalnya berapa? 250 juta, 300 juta, udah termasuk all in gitu ya. Kalau cuan, ya cuannya dia. Cuannya dia. Kalau tadi investor kan cuan bersama. Cuan dia ya cuan kita juga gitu kan. Dan cuan investor. Kalau yang ini enggak. Kalau yang untung, cabang ya cabang yang untung. Kita untung dari mana? Dari franchise fee, dari jual alat, dari jual bahan. Tapi dari penjualan kopi yang harian itu, untungnya buat pemilik cabang, pemilik mitra, pemilik franchise tadi. Itu kenapa investor jadi agak enggan kan kalau misalnya cabang kita banyakkan franchise, terus dia masuk terus untungnya dari mana kan gitu ya. Makanya ini Ya, ya, bisnis ya. model kita mesti Ya, ya, pikirin ya. sih buat teman-teman foodies gitu kan. Kalau kita punya bisnis makanan atau bisnis minuman apapun itulah, kita lihat gitu, wah kopi A keren dapat funding sekian, tunggu dulu gitu loh, nggak semudah itu loh gitu. Dan itu pun ada berarti kan ada stake yang dia korbankan kan, Ya, kepemilikan saham loh itu ya. dikorbankan. Kalau Delusi, misalnya delusi. kita dilusi, kalau misalnya kita tipe owner yang mau ngatur semuanya sendiri, ada investor udah susah gitu loh, pasti ada kepala lain, makanya plus minus. Kopi Cuseo kemarin itu kita memilih sistem yang franchise buat grow di Indonesia. Buat grow di Indonesia, ini franchise. Dan kayaknya udah OTW ke sana gitu kan. Tapi kalau mau keluar negeri kayaknya nggak bisa franchise deh. Kayaknya butuh investor gitu Mbak Sarita. Oh, berarti maksudnya investor yang lagi lu cari itu sebenarnya untuk ekspansi di luar Indonesia ya berarti ya? Betul sekali. Karena kan di luar kan Oh, berarti masih bersih kan ranahnya kan. Belum ada ya. cabang Ya, ya, milik ya, ya. mitra. Ya, 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 Gitu. ya. Ya, Dan berarti berarti sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya lu nggak nyari investor, tapi nyarinya kayaknya mitra. enggak. Bener nggak? Ya, berarti Betul. nyarinya Karena udah nggak mitra. nyambung, Mbak. Berarti Betul. kalau untuk ekspansi di luar Indonesia, itu yang kemungkinan lu akan cari investor. Betul. Karena kan fresh start kan gitu. Nah, tapi bentar. Tapi kalau misal ini berandai-andai lah ya, nyambung pertanyaannya karena tadi lu bilang pengen ekspansi di luar Indonesia nih. Nah, tapi kalau misalnya di luar Indonesia sendiri, akankah mengusung konsep yang sama? Sama. Karena kita Sama. dari riset, Mbak, di Southeast Asia itu memang K-pop ini tuh menjadi raja gitu loh. Jadi K-pop ini besar, paling banyak Southeast Asia. Memang ada kayak di US ada, di Brazil pun ada besar gitu kan. Ya. Tapi itu yang besar banget di Southeast Asia. Jadi kita pikir bahwa memang kayak visi kita ini bukan cuma harus the only K-pop hub in the nation, tapi the only K-pop hub in Southeast Asia. Memang harusnya seperti itu nanti, Mbak. Ya semoga aja kejadian gitu ya. ini kan masih berupaya, masih bermimpi dan berupaya gitu loh. Tapi Gitu. sebenarnya kalau dengan tadi kan lu cerita udah 30 cabang ya di Ya, seluruh Indonesia atau masih misalnya baru Jabodetabek aja atau gimana? masih Pulau Jawa aja sih, Mbak. Masih Pulau Jawa aja 30. Nah, apa Jadi maksudnya kalau teman-teman di luar Pulau Jawa mau kemitraan, silakan kontak saya di sini. Salah. yang pengen ambil franchise? Yang pengen ambil franchise, silakan kontak saya. Nah, berarti kan ini dari 30 cabang inilah bisa dibilang ya, dari 30 cabang kopi Cuseo yang sekarang sudah eksis gitu. Sebenarnya secara potensi gitu ya, secara potensi di Indonesia itu marketnya itu masih cukup besar atau maksudnya belum sempat lu garap semuanya, masih banyak banget yang lu garap atau sebenarnya sebagian besar Masih. sudah digarap? Oh, masih.
Masih ya berarti Karena ya. kita target kita tuh di Indonesia tuh harusnya 100 Mbak, minimal. Mm, mm. Kita nggak Indonesia ya, bakal Indonesia. bukan cuma Kita Jawa nggak ya. kita nggak bakal nyaingin, sorry, misal janji jiwa gitu loh. Mm, mm, mm. Karena beda kan, kalau si Kobili kan dia pengen jadi coffee shop yang ada di setiap corner gitu kan. Dan cabangnya bisa 600 lebih, 700 sekarang. Kopi Chuseo nggak bisa begitu. Karena tadi kita market, memang kopi, tapi kan market kita basically banyak kan anak K-pop gitu kan ya. Mm, mm. Dan kalau kebanyakan, ya marketnya sebesar apa sih, mau saingan sama yang kopi-kopi yang lebih besar kan enggak ya. Tapi target kita kota besar minimal satu lah setiap kota gitu. Dan kayak sekarang udah buka dulu di Cirebon satu, Semarang satu, terus di Jogja satu gitu loh. Itu minimal. Dan kota-kota kecil mungkin cukup satu aja. Gitu. Kota kecil cukup satu aja gitu. Jadi jangan kebanyakan. Kalau kota besar kayak Semarang mau buka 2 3 mungkin boleh lah gitu. Oh Jakarta apalagi ya, mau Oh 20 Jakarta, juga apa gitu. nggak apa-apa. Masih ada slot di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, Bekasi masih ada slot Bapak Ibu. Ngode. Nah, berarti gue bisa nih nanya ya. Ini lumayan agak nakal juga. Berarti sebenarnya kompetitor lu siapa sih? Kompetitor terberat. Nah, lo bingung lo. Yang mengusung konsep K-pop Mm-mm. itu cuman plus 8 di Jakarta Pusat. Oh. Ada ya berarti ya? Baru tahu gue sih sebenarnya. Ada. Ada, Itu tapi- punya idol, itu punya idol K-pop beneran. Hah? Oh siapa? Idol beneran? Ada idol beneran. Dia buka di Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Korea. Gila banget, itu idol K-pop berotak bisnis itu. Dan kafenya rame terus Apa Mbak, dengan namanya? anak-anak Jadi pengen K-pop yang nyari. bikin event. Apa tadi? Plus apa Plus namanya? 82. Plus 82 Mbak, plus Tambah 82. gitu ya? Tambah Tambah plus 82. A2 82. A 82 plus plus 82. 82. Oh, baru tahu sih. Ya mungkin karena gue bukan anak K-pop ya. Baru tahu. Iya. Tapi ada tapi ya Ada, berarti ya. ada. Di Maksudnya Jakarta. Jakarta, betul. Tapi dia cuma satu, Mbak. Nah, itu loh poinnya. Dia cuma satu, tapi ramainya minta ampun. Berarti harusnya Kopi Chuseo bisa lebih dari itu dong. Gitu. Tapi kita sih nggak anggap dia kompetitor ya, Mbak ya. I mean, like, kalau sekarang kita anggap ya semuanya temen lah. Gitu. Tapi kan maksudnya ada dong, misalnya let's say kompetitor utama, bukan kompetitor, gimana ya ngomongnya? Jadi satu usaha, satu brand yang selalu lu jadiin benchmark misalnya gitu. Itu kan kompetitor kan namanya. Iya. Yang paling terberat siapa? Kalau misal plus itu kan cuma satu cabangnya, nggak head to head banget. Betul sekali. Ada nggak? Yang direct nggak ada, Mbak. Kalau yang nggak direct nggak ada. Ya kopi-kopi yang lain. Kopi lain, oke. Yang cabangnya udah banyak banget. Nah, itu direct banget. Itu indirect gitu loh, indirect kompetitor kita. Berarti sebenarnya kalau dibilang kalau nggak ada yang direct, berarti sebenarnya kompetitornya ringan-ringan lah ya, Cia. Nggak berat juga. Enggak, kebetulan Blue Ocean, Mbak. Kebetulan, nah itu poinnya. Kebetulan kita cari market yang masih blue banget. Karena, oh ya, kalau Mbak, tadi kan belum tanya ya, kenapa konsep K-pop gitu kan. Tapi kalau ngomongin marketing, kalau misalnya kita launching brand kopi yang berbau Indonesia, berbau mantan, kekasih, kangen, kenangan, jiwa. Kalau kita bikin brand yang berbau-bau gitu lagi, Mbak, dan we got no competitive advantage gitu loh. Itu Red Ocean, udah Black Ocean kali itu. Ini padat banget di sini. Butek. Jadi buat teman-teman yang pikir kayak, gue launching kopi susu kekinian deh gitu. Aduh, jangan deh. Mendingan beli franchise saya si Billy. Percaya sama gue deh. Ini gue promosiin. Mendingan beli janji jiwa, gak usah pusing. Itu lebih rame gitu loh. Karena kalau kita bikin konsep sendiri yang masih baru dan kita nggak tahu gimana, aduh susah Mbak gitu. Gue pengen bikin warung Indomie sendiri aja. Mending beli abnormal, udah jelas sistemnya gitu loh. Mending beli franchise yang udah jelas. Daripada kita sok-sokan bikin yang kita bahkan nggak tahu Mbak bakal sukses apa enggak gitu loh. Gitu. Nah, kita pilih market yang masih hijau, masih biru, masih hijau bahkan gitu loh Mbak. Makanya ketika Mbak tanya,
kita juga udah ngomong gitu kan sama teman-teman yang istilahnya F&B consultant yang udah lebih senior daripada kita gitu loh. Ya, even mereka bilang lo nggak usah pusing soal kopi-kopi lain karena lo beda market gitu loh. Ya, Jadi ya, ya. janganlah anggap mereka sebagai kompetitor gitu. Nah, masuk nih tentang misalnya gini kan apa ya? Pandemi COVID ini at the end pastinya berakhir lah ya, nggak mungkin Hore. terus-terusan ya, gitu. Ya pasti dong, gitu kan. Udah sering nih dengar istilah-istilah new normal. Nah, kalau buat Kopi Cuseo, udah ada belum strategi atau step-step atau apa ya? Ya strategi barulah yang akan dieksekusi untuk new normal yang baru ini. Yang kedengeran Mbak, sorry putus. Oh, uh, untuk I'm sorry. Kopi Cuseo kan tahun new normal lah ya. Udah ada belum strategi yang sudah disiapkan oleh Kopi Cuseo untuk pada saat nanti selesai si COVID ini, new normal yang baru sudah mulai berlaku? Apa yang lagi disiapin? Kita rencana mau relaunch semuanya lagi, jadi semacam re re grand opening lagi gitu loh. Nanti kita pasti bakal bikin event-event berbau K-pop lagi di situ. Kita bakal bikin gathering juga sama anak-anak. Jadi itu benar-benar temanya tuh kayak re-grand opening. Itu buat cabang-cabang yang udah buka. Dan cabang-cabang yang mau buka, itu 30 OTW tapi belum semuanya buka. Karena kan banyak yang mau buka, kita hold, Mbak. Daripada kita bilang, lu buka, terus kena COVID, sepi, stres gitu kan. Oke. Jadi yang belum buka, memang kita hold semua. Nah, nanti rencananya setelah new normal ini ya kita yang baru ini kita opening, yang sudah buka re-opening gitu loh. Jadi langsung bang gitu seperti itu, Mbak. Berarti sebenarnya kayak opening baru dulu gitu ya. Awal-awal buka ya begitu Betul. gitu ya. Betul, seperti itulah kita bikin rame lagi lah cabang-cabang kita. Engage dengan komunitas K-pop di tempat lokalnya gitu loh. Dan kita udah kenal kan, kita udah temenan sama semuanya. Oke. Berarti tetap lagi ada cup sleeve lagi sama tadi Pasti. ya. Jadi Pastinya itu lagi. jagalah hubungan yang baik dengan para customer Anda. Jagalah hubungan yang baik, jadilah teman mereka. Jangan pandang sebagai uang semata, jangan, tapi anggaplah sebagai teman, partner jangka panjang gitu. Nah, tapi kalau si Cuseo sendiri ya sebenarnya ada nggak sih platformnya gitu? Apa? Kan pastinya lo kalau mengengage si komunitas-komunitas ini kan tetap harus ada platformnya kan. Platformnya apa sih? Betul. Platformnya apa ya? Kopi Cusio so far paling aktif di Instagram. Mm-mm. Kopi Cusio paling aktif di Instagram. Tapi Ya. maksudnya untuk menghubungi gini. Tapi misalkan tadi Dan lo bilang kan pasti ada kayak semacam apa ya, leader-leadernya lah, leader-leader dari masing-masing komunitas kan. betul. Leader dari idol A, misalnya leader dari idol B gitu kan. Betul. Di setiap kota. Nah, maksudnya untuk men-engage mereka itu platformnya bener-bener lewat Instagram kah atau misalnya Enggak. atau ada database gitu atau gimana? Ada. Kita memang punya database. Kita punya database untuk grup ini. Tuh leadernya siapa, nomor HP siapa, terus Instagram atau Twitternya apa, dan itu tiap kali ada event yang berbau-bau grupnya itu kita pasti kontak kan, kita tanya gitu loh kayak kita bakal kerja sama apa enggak, itu udah pasti kita lakukan. Terus yang menarik juga ini yang kita lagi lakukan sekarang, kita lagi bikin grup Instagram, grup Telegram. Baru gue penanya, baru tahu Instagramnya grup. Grup Telegram. Jadi gini loh, aku kan nggak nyangka gitu kan kayak Kopi Cuseo itu Instagramnya itu emang 11.000 follower lebih. Isinya memang followernya kebanyakan ya customer atau anak K-pop gitu kan. Tapi kan Instagram itu more like one way, Mbak. Betul ya? Iya. Kayak kita ngomong, kita nge-post, iya mereka bisa komen, mereka bisa DM, tapi kan still like one way. Apalagi kalau misalnya algoritma Instagram sekarang kan nyebelin. Kalau sekali mereka lupa nge-post, lupa nge-like aja, kita nge-post berikutnya nggak muncul kan? Iya. Iya. Ini buat teman-teman yang berpikir bahwa gue punya Instagram, gue nge-post cukup. Enggak, karena itu bisa-bisa Instagram kita tuh kita nge-post gak kelihatan meskipun mereka sudah follow. Belum tentu mereka lihat kita nge-post. Itu nyebelin banget loh. Jadi makanya kita mikir gitu kan dulu, loh kok kayak begini gitu kan, ada yang tanya, aduh Min, aku baru tahu Min lagi ada cup sleeve yang ini. Lah ya selama ini kemana aja gitu kan, berarti posting kita nggak dilihat kan gitu.
Iya. Makanya kita pikir, bisa nggak ya ngedirect mereka supaya lebih two-way conversation gitu. Untungnya adalah saya ikut kelas di Foodies. Untungnya adalah saya temenan di Foodies temenan gitu kan. Jadi ada teman kita yang itu Mas Rifki Ya. Foodies. Co-founder Foodies juga tuh Mas Rifki. Hmm. Dia ngomong ke saya gitu kan, lu sayang amat cuman Instagram doang katanya. Itu bikin engage dong. Aku bilang bikin apa? WhatsApp group. Dia bilang enggak, bikin Telegram. Dia bilang Hmm. bikin Telegram. Aku bilang emang ada yang pakai Telegram zaman sekarang? Ada bro, Foodies pakai Telegram. Terus kan dia invite aku, ke grup Foodies di Telegram kan. Ya. Dan itu pertama kali aku lihat memang bahwa oh memang ada wadah ya buat two-way conversation antara brand dengan customer gitu loh. Jadi bukan cuman one way communication buat hey gue promo enggak. Tapi di grup ini kita bisa ngobrol mbak. Ini grup kita dari notification. Ini dari tadi tuh notification-nya tuh banyak banget itu di Telegram gitu, nggak Muncul terus ya. berhenti gitu loh. Ngobrol mbak, mereka ngobrol antara kita kadang nge-blast info kan. Ada lagu baru keluar nih, EXO keluar lagu baru. Udah ada nonton belum? Oh rame banget mbak. Jadi kita tuh di situ makanya kita bilang customer tuh benar-benar harus jadi teman, bukan cuma jadi duit doang gitu loh. Memang kita harus ngerti fieldnya tuh apa. Balik lagi tadi mbak, product expertise tadi sama market expertise atau konsep expertise-nya kita memang harus ada sih. Kalau nggak ya nggak nyambung mbak, kita bikin grup Telegram, isinya anak K-pop, oke, kita udah drive mereka dari Instagram ke Telegram gitu kan. Terus ngomongin apa? Produk. Ya, di left Ya. langsung mbak. Di left udah ini mah di promo dong. Terus jangan bilang ini mah jualan gitu kan, kita nggak mau kayak begitu. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Telegram adalah sarana yang bagus buat nge-nurture teman-teman dan customer kita. Dibanding Instagram gitu ya. Karena bisa dua arah. Betul. Ya. Ya. Nah, Betul. terus Dan terima kasih kepada Foodies buat teman-teman. Silakan nonton live Foodies tiap malam, itu sangat bermanfaat. Nah, nyambung nih ya, aku ngasih info juga deh tentang channel Telegram Foodies. Jadi buat teman-teman yang misalnya pertanyaannya tadi belum saya bacain, gitu ya, yang belum saya bacain, nanti jangan lupa bisa join di channel Telegramnya Foodies Media Community untuk konten-konten edukasi bisnis kuliner terupdate setiap hari. Klik linknya di bio. Kita update rutin, banyak banget ebook yang kita suka sharing gitu. Jadi kalau teman-teman yang misalnya baru masuk nih sekarang gitu ya di Telegram Foodies Community, itu bisa lihat di tab medianya, itu di sana tetap bisa diakses buat teman-teman yang baru ikut gitu. Nah, apa kelebihan Telegram dan grup WhatsApp itu nanti dibahas di channel Telegram aja deh. Soalnya itu kayaknya nggak terlalu nyambung sama bahasan. Mumpung ada Ko Daniel. Gitu. Nah, gue mau nanya lagi nih. Sebenarnya ini juga agak nakal dikit pertanyaannya. Kalau misalnya tiba-tiba banget ada muncul kompetitor lo yang bener-bener follower banget, dia bener-bener niru lah, ngeplek-plek gitu loh apa yang dilakukan sama Coffee Cuseo, tapi ya punya modal pastinya. Nah, lu bakal ngapain? Kalau yang satuan mbak, Hah? udah mulai banyak. Oh, udah banyak. Tapi satuan, tadi again aku bilang, kalau yang satuan udah mulai banyak gitu. Jadi kayak even hashtag kayak Kopi Korea, kalau kita cari di Instagram Kopi Korea tuh udah ketahuan tuh yang follower siapa gitu loh. Gitu. Maksudnya berarti sebenarnya kalau di tiap lokasi itu sebenarnya udah ada ya? Belum sih, tapi sudah mulai kelihatan trennya seperti itu. Kalau udah mulai muncul kafe yang to be honest, kalau ngomongin kafe Korea, yang pertama kali muncul itu Cafe Bene, Mbak. Iya, itu mah emang asli karena ada di Korea ya kan? Memang asli di Korea gitu. Memang asli di Korea, tapi kan dia nggak ngusung konsep kayak cafe K-pop kan, Mbak. It's like two different things kan. Cafe yang dari Korea dengan cafe K-pop hub. Kopi Cuseo kan K-pop hub. Iya, makanya beda. K-pop hub, makanya bukan cuma it's not just Korea, ini K-pop hub gitu loh. Makanya sama Cafe Bene juga kita nggak anggap kompetitor sih. In fact ya anggap semua mitra lah. Kalau bisa sekarang kan berkolaborasi semua Mbak ya. Gitu. Tapi memang
ada kepikiran kalau misalnya ada big player, I mean like big whale gitu ya, yang tiba-tiba mau join ke market blue ocean yang sama, ya kalau dia big enough sih bisa Mbak. Kalau dia big enough sih bisa. Kalau misalnya, dah putus lagi Mbak Maksudnya kalau Sarita. bikin maksud gue tadi pertanyaannya lebih ke kalau misalnya ada orang yang bener-bener sama banget lah kayak Kopi Cusayo, dia akan bukanya bener-bener kayak buat K-pop hub juga. Nah, kira-kira apa sih yang akan lu lakukan untuk apa ya, mendisrupt lagi gitu lo bisnis lo? Kan lu sekarang kayak gini nih, terus dia copy paste Ya, sama gitu dengan modal yang tentunya gede juga gitu. Nah, lu akan betul, ngapain betul, gitu betul. kira-kira? Tepatnya dari sekarang sih Mbak, kita sudah memang harus memproteksi. Jadi itu kayak tadi kan bikin grup Telegram, terus punya database Oh, admin itu kan iya. Jadi kita ya. proteksinya bukannya nanti sih, tapi sekarang. Dan tadi kalau misalnya sama yang individual gitu sih, jujur aja terserah gitu ya. I mean like, kalau punya satu kafe itu capek Mbak. Tapi Iya kalau sih, punya emang sih. 10 itu capek gitu loh. I mean like, tapi kalau misalnya ada big player yang tahu-tahu mau copycat konsepnya sama, Hmm? nah, disitulah berarti kan relationship kita dengan komunitas itu diuji kan. Mereka pilih yang mana nanti. Gitu. Ya, ya. Oke. Itu tadi ada yang nanya, ada tadi apa? Saya itu pertama kali buka di ruko atau di tempat biasa, di ruko lah ya dulu kan, bener nggak? Di Rukuk, bawah rukuk, kantor rukuk, ya. rukuk. Ruko. Jadi sampai Gading sekarang pun Serpong. semuanya ruko ya, nggak ada tempat biasa. Nah, Iya. Nil, ini kan kayaknya bentar lagi bakal udahan. Bisa ini, jadi Oke. pengen ini dong, kayaknya bentar lagi bakal udahan gitu. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, ada nggak sih pesan-pesan atau tips yang mau dikasih dari Daniel untuk semua teman-teman foodpreneur? Balik lagi tadi. Kedua hal yang saya ngomongin tadi, balik-balik ujung-ujungnya itu lagi. The basic of F&B adalah produk. Jadi bikinlah produk yang enak, yang lu confident dan lu bisa kasih ke orang, ke teman-teman kayak, bro, gue baru bikin restoran, cobain barang gue enak. Bikin yang sampai kita seconfident itu satu. Dan nomor dua, carilah marketing dan branding yang unik yang kita bisa pahami di situ, Mbak. Jadi produk enak aja ini nggak cukup, tapi perlu branding atau marketing yang juga unik. Itu aja sih, Mbak. Saja. Berarti yang pertama itu tetap balik-baliknya produk harus Produk. bagus, gitu lah ya. Yes. Produk harus bagus. Yes. Terus yang kedua berarti dari sisi marketing. Yes. Kalau dua ini udah oke, Mbak, baru pikirin step terakhir, tiga. Expansion. Oh, I see. Expansion. Ya. Lo mau franchise atau lo mau pilih startup. Tapi tadi sebelum ini bisa jalan, ini harus operasionalnya harus excellent dulu gitu loh. Kopi Cusius itu baru mulai franchise akhir tahun loh. Jadi awal tahun 2019 tuh kita buka dan kita I'm a new player guys, to be honest with you. I do so many stupid things before. Karena kan aku alamnya di branding gitu kan, bukan di resto. Jadi ketika bikin sorry teman-teman, bikin kopi dengan bikin kafe itu dua hal yang berbeda. Itu yang aku baru sadar gitu loh. Gue bisa bikin kopi enak, bikin kafe mampus gitu. Nah kayak gitu Mbak. Jadi sebelum bikin ekspansi, matengin dulu dalamnya gitu loh. Yakinlah produk kita konsistensi enak gitu. SOP-nya jalan, baru kita pikirin yang ketiga. Gitu Mbak. Ya, berarti udah cukup ada 3. Sorry Mbak. 4 Mbak. Joinlah komunitas foodies. Biar belajar terus. Itu penting, seriusan. Itu penting banget. Jangan never be alone. Yes, never be alone. Update ilmu. Jangan pernah pikir, gue udah paling pintar, paling itu. Enggak. Harus update ilmu dan belajar terus. Oke, kalau gitu. Paling cukup segitu dulu aja. Nanti Daniel kalau misalnya di invite lagi masih bersedia kan ya? Kalau ngomongin K-pop boleh Mbak? Ya udah, oke, paling segitu dulu Foodies on Sharing IG Live malam ini. Thank you Daniel buat semua info dan insight-insightnya. Oke? Annyeong. Selamat malam. Kamsahamnida, annyeong. Bye. Bye. Jangan lupa follow Kopi Cusayo. Siap. Dan Instagram saya. Annyeong. Siap.